Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Fatimah sebagai presentator pertama, Yasmin Claudia Haris sebagai presentator kedua, dan Siti Aisyah sebagai presentator ketiga. Yang kami hormati Ibu Nurul Khairani Abdu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Saya ingin menjelaskan hasil makalah kami tentang analisis kesalahan teknis penulisannya dan kesalahan tata bahasa. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan komunikasi itu sangat penting. Surat adalah sebagai suatu sarana komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan informasi. Informasi dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, laporan, usulan, dan sebagainya. Menurut Arifin dan Hadi, tahun 2009, menyatakan surat adalah alat komunikasi tertulis, menyampaikan pesan kepada pihak lain. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dibuat dalam hubungan kelembagaan, jabatan, atau kedinasan. Menurut Dewi dan Mitayanti, tahun 2009. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa surat dinas dipakai untuk hubungan surat timbal balik antara perseorangan, perusahaan, dan instansi pemerintah. Sifat surat dinas yang resmi ini menuntut adanya aturan baku yang harus ditaati demi sampainya pesan dan juga untuk menjaga hubungan baik antara dua pihak yang berinteraksi. Kenyataan ini menjadi suatu alasan yang kuat betapa penguasaan terhadap suatu surat dinas sangat penting. Di kalangan awam, membuat surat dinas menurut mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku dalam menyusun surat menyurat yang baik, efektif, dan efisien. Bagi mereka, yang terpenting adalah bagaimana surat tersebut bisa diterima oleh pembaca surat. Ciri kedinasan tidak semata-mata ditentukan oleh isinya, tetapi juga bentuk surat dengan segala formalitasnya. Oleh karena itu, pengetahuan serta keterampilan dalam menulis surat masih sangat diperlukan. Makalah ini berisi tentang kesalahan berbahasa disertai contoh yang benar pada penulisan surat dinas. Adapun rumusan masalahnya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa sajakah kesalahan teknis penulisan dan tata bahasa pada surat yang dianalisis? Yang kedua, apa penyebab kesalahan pada surat yang dianalisis? Dan yang ketiga, bagaimana penulisan surat yang benar pada surat yang dianalisis? Adapun tujuannya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kesalahan teknis penulisan dan tata bahasa pada surat yang dianalisis. Yang kedua, mengetahui kesalahan pada surat yang dianalisis. Dan yang ketiga, mengetahui penulisan surat yang benar pada surat yang dianalisis. D. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam makalah ini terdiri dari 3 bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Yang pertama, bab pertama pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan sistematika penulis. Yang kedua, bab kedua pembahasan, menampilkan gambar surat dan menguraikan tentang kesalahan teknis atau struktur penulisan surat dan kesalahan tata bahasa surat yang dianalisis serta terdapat hasil wawancara kepada pembuat surat. Dan yang ketiga, bab ketiga penutup. Dalam bab ini disampaikan kesimpulan dari makalah yang dijadikan sekaligus bagian mengemukakan saran atau rekomendasi. Bab 2 pembahasan. A. Kesalahan teknis penulisan dan tata bahasa pada surat yang dianalisis. Kesalahan teknis penulisan surat yang terjadi pada surat yang dianalisis antara lain yang pertama, kesalahan pada bagian kop surat. Kesalahan pada kop surat ini terdapat pada penulisan alamat dalam kop surat berada di bawah instansi yang ditulis berdasarkan ejaan yang benar. Penulisan jalan tidak disingkat JL dengan pembatas antar unsur alamat dengan tanda koma. Dan juga pada kata tel dalam kop surat harus dituliskan dengan lengkap dengan telepon yang diikuti nomor telepon tanpa diberi titik atau spasi. Yang kedua, kesalahan pada bagian tanggal surat. Kesalahannya terdapat pada penulisan nama bulan yaitu November yang harusnya ditulis November.
karena November merupakan kata baku dari November. Yang ketiga, kesalahan pada keterangan surat. Pada bagian ini kesalahannya terdapat pada nomor surat. Pada penulisan nomor surat terdapat spasi yang seharusnya penulisannya yang benar tidak menggunakan spasi. Yang keempat, kesalahan pada bagian isi surat. Pada bagian isi surat terdapat kesalahan pada penempatan kata jabatan dan untuk. Seharusnya kata jabatan sejajar dengan nama dan NIP. Sedangkan kata untuk seharusnya yang ditulis menjadi huruf kecil dan tidak menggunakan tanda titik dua. Yang kelima yaitu kesalahan tata bahasa pada bagian isi surat dan penutup. Pada bagian isi surat terdapat kesalahan tata bahasa pada kata dimohon, yang seharusnya ditulis dimohonkan, dan pada kata pemohonan, yang seharusnya ditulis pemohon. Pada bagian penutup terdapat kesalahan pada penempatan kata dikeluarkan yang harusnya sejajar dengan pada tanggal, dan terdapat kesalahan tata bahasa pada kata kelapa yang seharusnya ditulis kepala. B. Penyebab kesalahan pada surat yang dianalisis. C. Perbaikan surat yang dianalisis. Penulisan surat dinas sebaiknya mengikuti bentuk surat dinas pada umumnya. Mengetahui ciri-ciri surat dinas sangat penting untuk saat ini, sebab di era modern sekarang banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengeluarkan surat dinas palsu. Berikut adalah perbaikan surat yang dianalisis terkait dengan ciri-ciri surat dinas yang baik dan benar. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan beberapa kesalahan dalam pembuatan surat dinas. Beberapa kesalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan pada bagian kop surat. Yang kedua, kesalahan pada bagian penulisan tanggal surat. Ketiga, kesalahan penulisan pada nomor surat. Yang keempat adalah kesalahan pada bagian isi surat. Dan yang kelima adalah kesalahan pada bagian isi dan juga penutup surat. Adapun penyebab kesalahan tersebut karena mengikuti file bentuk penulisan surat dinas sebelumnya. Jadi sebaiknya penulisan surat dinas harus dibuat sesuai dengan penulisan surat dinas pada umumnya. B. Saran. Penulis menyarankan pada para pegawai dan staf administrasi yang ada di kantor Wali Kota Palopo agar dalam pembuatan surat dinas harus memperhatikan betul langkah-langkahnya dan juga tidak mengikuti bentuk surat dinas sebelumnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam pembuatan surat dinas. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.